wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an di dalam surat Al-Imran. Insyaallah malam hari ini kita sampai pada ayat yang ke-15 nih. Pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat-nikmat dunia. Nikmat-nikmat dunia yang disukai oleh manusia, yang mereka senang dengan nikmat-nikmat tersebut. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kenikmatan-kenikmatan dunia itu adalah yaitu an-nisa, pasangan. Kemudian wal banin, dan anak-anak, istri, anak, kemudian perhiasan atau harta, wal qanatiril muqantarati, dan dari emas dan perak, kemudian kendaraan yang bagus, peternakan, dan al-hars, yaitu mereka memiliki kebun-kebun. Ini semua adalah satu kenikmatan yang ada di dunia. Dan ketika mereka memiliki semuanya ini, mereka merasa senang, mereka merasa bahagia. Dzalika mataul hayatid dunya, kata Allah, itu semuanya kesenangan yang ada di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala ada kebaikan-kebaikan yang lebih dari itu. Maka di malam hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali, dan insyaallah kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada kita apa nikmat-nikmat yang lebih baik dari semuanya itu. Apa nikmat-nikmat yang lebih bagus daripada nikmat yang kita rasakan ketika di dunia, memiliki rumah yang bagus, kendaraan yang mewah, kemudian memiliki pasangan, kemudian berbangga dengan anak, memiliki emas dan perak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita ada satu kenikmatan yang lebih baik dari itu. Maka kita lanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-15. Insyaallah ayatnya pendek ya, ayatnya tidak panjang. Kalau ayatnya pendek biasanya ya kita mungkin tidak terlalu lama ya, kecuali nanti ada tambahan. Monggo dibuka surat Al-Imran ayat 15.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد اللهم ارحمنا بالقرآن قل أنبئكم بخير من ذلكم. Kita terjemahkan terlebih dahulu ayatnya. Qul, katakan di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada siapa? Surat ini atau Al-Qur'an ini diturunkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menggunakan kata perintah kul. Qala yaqulu kul. Katakan wahai Muhammad. Maka di dalam tafsir kalau sudah menggunakan kata perintah kul ya seperti kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kalau sudah Allah menggunakan kata kul, katakan, ini maknanya apa? Litambih. Jadi untuk supaya memperhatikan betul-betul apa nanti yang akan disampaikan. Jadi sehingga menggunakan kalimat kul, katakanlah wahai Muhammad. Sebetulnya tidak menggunakan kata kul itu sudah tersampaikan makna beritanya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kul ini litambih, yaitu untuk diperhatikan. Kul, katakanlah wahai Muhammad, a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. A'unabbi'ukum, maukah aku beritahukan kepada kalian bi khairin min dzalikum, yang lebih baik dari semua itu. A'unabbi'ukum ini menggunakan nabaun ya. Kalau di dalam surat An-Naba, amma yatasaalun anin naba'il azim. Naba ini adalah satu berita yang besar. Apa bedanya dengan khobar? Kalau khobar itu kabar yang biasa-biasa saja. Tapi kalau nabaun azim ya, berita yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan nabaun. Qul a'unabbi'ukum bi khairin. Katakanlah wahai Muhammad, maukah kalian aku beritahu satu kabar atau berita yang besar tentang bi khairin min dzalikum, sesuatu yang lebih baik dari itu semuanya. Sebelumnya kita berbicara atau membahas tentang kenikmatan-kenikmatan dunia, yaitu tentang wanita, tentang anak-anak, tentang perbendaharaan, harta yang melimpah, kemudian dari emas dan perak, kendaraan yang mewah, dan perkebunan, peternakan. Itu semuanya kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan ada sesuatu yang lebih baik dari itu semuanya.
lilladzina taqaw 'inda rabbihim, yaitu bagi mereka yang bertakwa kepada Rabb-Nya. Jadi ada kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar dari itu semuanya, dari kenikmatan dunia, bagi orang yang bertakwa. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang lebih baik dari itu semuanya mereka akan dapatkan dengan satu syarat apa? Bertakwa kepada Allah. Nah, selain orang yang tidak bertakwa kepada Allah tidak dapat kenikmatan-kenikmatan itu. Tetapi kalau di dunia semuanya bisa mendapatkannya. Tetapi kenikmatan yang lebih baik dari kenikmatan dunia itu hanya didapatkan lilladzina taqaw 'inda rabbihim, hanya orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-Nya. Jadi orang yang tidak bertakwa tidak dapat ini nikmat-nikmat ini. Apa kenikmatan-kenikmatan itu? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada 3 kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Yang pertama adalah jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Yang pertama adalah kenikmatan yang lebih baik dari kenikmatan dunia, yaitu jannah, surga. Nah, ini surga itu tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau yang tidak bertakwa tidak akan dapat surga. Bagaimana gambaran surga itu? Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang kekal di dalamnya. Nah, nanti kita akan mengkaji, membahas bagaimana gambaran surga yang ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Apa saja sungai-sungai yang ada di surga itu? Nah, ini kita perlu pahami. Dan inilah nikmatnya ketika kita mengkaji tafsir, ya. Kita kupas satu persatu, ya. Dari kalimat yang ada di dalam Al-Quran ini kita pahami satu persatu. Kalau kita membaca maknanya saja, artinya saja, itu biasa. Tapi kalau kita mengkaji tafsirnya, kita akan memahami apa itu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal di dalamnya. Nah, ini yang pertama, nikmat yang pertama yang lebih baik dari nikmat-nikmat dunia. Maka surga ini adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa. Wa azwajum mutahharah. Yang kedua adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa, yaitu pasangan yang mutahharah, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasangan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah kenikmatan. Panjenengan ya punya istri, ya ibu-ibu punya suami, punya pasangan, itu sudah nikmat, ya. Nah, kenikmatan karena bisa menyempurnakan agama, ya, untuk bisa memikul beban berdua antara suami dan istri, ini nikmat, ya. Tapi kalau ketika di dunia pasangan kita ini tidak, ya, kalaupun bersih, ya, bersih suci, mereka tidak sempurna di dalam mensucikan dirinya, ya. Ada kalau mandi, ya, nanti kalau sudah jarak berapa jam, ya bau lagi, ya, mambu lagi. Begitu juga suami istri ketika di dunia pasangannya ya tidak suci, artinya tidak sempurna. Kalau toh mensucikan dirinya tidak sempurna, tetapi di
di surga nanti Allah berikan pasangan yang disucikan. Artinya siapa yang mensucikan? Yang mensucikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi suci, bersih. Bagaimana pasangan yang mutahharah? Nah, insya Allah nanti kita akan mengkaji, akan membahas tafsirnya. Yang ketiga, waridwanum minallah. Ya, nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridho. Allah ridho kepada kita. Jadi di antara nikmat-nikmat surga, kemudian pasangan yang disucikan oleh Allah, ada nikmat yang paling besar yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ridho Allah. Di dalam surat At-Taubah disebutkan waridwanum minallahi akbar, dan ridho Allah itulah yang paling besar. Wadzalikal fawzul adzim, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Maka ridho Allah Subhanahu wa taala ini adalah kenikmatan yang sangat besar sekali. Di antara nikmat-nikmat yang ada di surga nanti, maka nikmat-nikmat Allah yang paling besar adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ridhonya Allah, sudah, ya. Tidak ada lagi kenikmatan yang lain. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada setelah nanti kita meninggal dunia, yaitu kenikmatan yang abadi abadan sifatnya, yang kekal selama-lamanya. Kalau hari ini kita punya istri, punya anak, punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, ya, punya emas, mungkin punya villa, punya semua kekayaan kita miliki hari ini. Ada peternakan, ada perkebunan, ya, mungkin ada pertambangan juga, ya. Tapi itu semuanya akan kita tinggalkan dan tidak akan kekal. Oleh karena itu Allah sebutkan, Allah beritahukan kepada kita ada nikmat yang lebih kekal, ada yang lebih baik dari itu semuanya, karena sifatnya kekal. Sifatnya ini adalah kenikmatan yang kekal abadi. Maka tinggal panjenengan milih yang mana, Bapak Ibu. Nikmat yang mana? Yang kekal apa yang sementara? Nah, tinggal panjenengan. Dua-duanya, ya, dua-duanya. Pasti pilih dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya berarti nikmat yang di dunia ini bisa menjadi wasilah mendapatkan nikmat di akhirat yang kekal. Nah, karena dua-duanya. Kalau milih salah satu, itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 kenikmatan tadi, surga, pasangan yang disucikan Allah, dan ridhonya Allah. Itu syaratnya satu, Pak. Syaratnya apa? Lilladzina taqau 'inda rabbihim. Syaratnya adalah panjenengan menjadi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa ini setelah beriman kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah kita sudah mengkaji, ya. Di sana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di antara orang bertakwa itu adalah dia beriman kepada Allah, kepada yang gaib, kemudian menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat atau berinfak. Artinya
Kalau panjenengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada buktinya. Kalau panjenengan sudah bisa membuktikan keimanan jenengan, berarti jenengan masuk orang yang bertakwa kepada Allah. Lah kita ini kalau beriman kepada Allah tapi nggak sholat, nah itu belum bertakwa. Lah surga ini diberikan hanya kepada orang yang bertakwa. Napa malih namung jenenge mawon Islam, nggih. Agamane napa Islam, tapi Islami Islam KTP. Ndak ada buktinya jenengan itu menjadi orang yang bertakwa. Kalau membuktikan keimanan maka yu'minuna bil ghaib. Yang pertama kita beriman kepada yang gaib, ya. Beriman adanya surga, adanya neraka, ya. Beriman kepada malaikat Allah, beriman ya, kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hal-hal yang gaib, yang tidak nampak. Maka ini adalah salah satunya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Kita menjalankan syariat Allah, menjalankan perintah Allah. Panjenengan beriman tapi tidak membuktikan keimanannya. Maka kalau orang beriman itu dia membuktikan keimanannya dengan menjalankan syariat Allah, perintah Allah, kemudian menegakkan sholat. Nah ini sudah masuk ke tahap berikutnya, yaitu bertakwa kepada Allah. Kemudian berinfak. Maka ini adalah salah satu tingkatan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita bertakwa itu apa? Ya sholat, ya berinfak, ya, kita menjalankan syariat Allah. Sholatnya ya tidak hanya sholat wajib saja, tapi sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah. Kalau tingkatan takwa kita semakin tinggi, semakin baik, maka surga itu pun ada tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi, kalau kita sudah masuk pada tingkatan surga yang paling tinggi, maka kita akan bisa singgah pada tingkatan surga yang di bawahnya. Tapi kalau kita masuk surga pada tingkatan yang bawah, kita tidak bisa ya, naik kepada tingkatan surga yang lebih tinggi, yang lebih atas. Jadi panjenengan pilih surganya yang di bawah apa yang di atas? Kalau di atas panjenengan bisa nanti silaturahmi, bisa singgah ke bawah, ya. Tapi kalau sudah hanya di bawah saja, ya ini tergantung ibadahnya jenengan. Maka setelah kita membaca surat Al-Baqarah ayat pertama itu, Allah jelaskan tentang orang beriman, tentang orang kafir dan orang munafik. Kemudian ditutup apa? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kembali lagi, hai manusia, maka beribadahlah kepada Allah, kepada Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Supaya apa? Kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka untuk menjadi orang yang bertakwa itu harus membuktikan, ya, panjenengan harus membuktikan bahwa panjenengan ini layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Dengan beribadah. Lah wong pengen jadi orang bertakwa, ya, tidak ada dia tidak meningkatkan kualitas ibadahnya. Sholatnya saja mungkin masih bolong-bolong, ya. Sholat itu, ya. Apalagi sholat sunnah, sholat wajib mawon, boten, ya, boten genep. Apalagi sholat sunnah, ya, ba'diyah qobliyah. Apalagi sholat malam. Sholat malam tambah abot, nah, ngantuk, ya wis kesel, ya. Padahal tahajud itu juga akan menjadikan seseorang itu menjadi apa? Tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsa rabbuka maqamam mahmuda. Kalau panjenengan itu menjaga sholat tahajud, Allah akan berikan kedudukan panjenengan kemuliaan, ya, pada derajat yang sangat mulia. Maka bentuk daripada ketakwaan kita itu kita buktikan dengan beribadah kepada Allah, ya. Sholatnya bisa dibuka surat Fatir, ya, ayat 29. Panjenengan buka di situ, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ya. Surat Fatir ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bapak Ibu, di situ Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an kemudian menegakkan sholat dan mereka berinfak baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu yang memiliki perdagangan yang tidak pernah rugi. Dan di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, memberikan balasan yang terbaik untuk mereka. Maka perdagangan antara kita dengan Allah, bisnis kita dengan Allah, transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah rugi, yang pertama adalah membaca Al-Qur'an, ya. Panjenengan dagangan dunya, Pak, punya bisnis, ya, ya, buka toko, ya, atau bisnis apa saja, pasti kita merasakan untung dan rugi. Kinten-kinten nek sakniki dagang sakniki akeh untungnya apa akeh rugine? Rugi. Umpamane wis ya sepi, ya. Sudah ekonominya juga semakin meroketnya nurun gini, ya, bukan meroket naik. Ya, anjlok. Pasti ada kerugian-kerugian yang kita rasakan, meskipun ada untungnya juga, tapi keuntungannya itu sedikit. Kalau dunia kita sudah menghabiskan waktu 24 jam untuk urusan dunia, ternyata rugi. Tapi Allah mengatakan ada bisnis atau perniagaan yang tidak pernah rugi, yaitu yang pertama adalah membaca Al-Qur'an. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'an yaumal qiyamah, fa innahu syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia akan menjadi syafaat kelak pada hari kiamat bagi pembacanya. Nah, ini perdagangan yang tidak pernah rugi, Pak. Semakin panjenengan itu semakin kualitas bacaan Qur'annya bagus, semakin panjenengan mendapatkan pahala, semakin beruntung. Ya. Sebagaimana Rasul bersabda, man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanah wal hasanatu asyru amsalihha. Ya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sama dengan berapa? 10. Maka alif lam mim, alif 10, mim 10, ya. Lam 10, mim 10, jadi 30. Nah ini Masya Allah, membaca Al-Quran ini satu hal yang perlu kita tingkatkan lagi kualitas bacaan kita, sehingga ini menjadi perniagaan, perdagangan yang tidak pernah rugi. Kemudian yang kedua adalah wa aqamus sholata. Orang yang memiliki transaksi perdagangan yang tidak pernah rugi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah menegakkan sholat. Nah, Rasulullah mengingatkan kepada kita, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Antara seseorang dan kekafiran itu adalah dia meninggalkan sholat. Jadi hati-hati, Pak.
antara orang dia itu statusnya masih Islam dan kafir, itu kita lihat apanya? Sholatnya. Maka hati-hati, tipis sekali. Itu wong Islam apa wong kafir sih? Kok gak tahu sholat? Nah, karena sholat itu menjadi tanda, menjadi alamat, menjadi identitas, dan ini adalah satu perniagaan perdagangan yang tidak akan pernah rugi bagi yang memilikinya. Maka jaga sholat, karena sholat itu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah merobohkannya. Nah, ibarat rumah itu kalau nggak ada tiang, kira-kira bisa berdiri nggak? Nggak bisa. Begitu juga Islam panjenengan, begitu juga agama kita. Ketika kita beragama, ketika kita menjalankan Islam, kemudian kita tidak menjaga sholat, ya, ada kemungkinan seperti rumah. Maka agama kita ini juga akan rusak kalau kita sudah meninggalkan sholat. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan bahwa sholat itu seperti kita memiliki rumah di tepi sungai. Ya. Kemudian kita mandi 5 kali. Kira-kira bagaimana kondisinya? Apa bersih apa masih kotor? Ya, tentu bersih. Begitulah sholat 5 kali yang kita lakukan, maka akan membersihkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Jadi panjenengan antara sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, niki antara itu dia akan membersihkan dosa. Masya Allah. Maka Rasulullah juga mengatakan di dalam riwayat yang lain disebutkan, orang yang melangkahkan kakinya menuju ke masjid, ya, jadi ini tergantung jaraknya, panjenengan lebih jauh lebih bagus ini, lebih adok, ya, luwe ado luwe apik. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat satu langkah kaki kita menuju ke masjid itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang satu lagi Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi setiap langkah, misalnya kalau dari rumah ke masjid ini ada 100 langkah, lah yang satu Allah mengangkat derajat kita, Allah memuliakan kita, yang satunya lagi Allah menghapus dosa-dosa kita. Inilah kemuliaan. Itu orang yang jalan ke masjid untuk sholat, apalagi sholatnya. Maka ini perniagaan perdagangan yang nanti kita bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya punya perniagaan perdagangan, saya tidak lupa ya Allah. Meskipun dia dokter, pengusaha, guru, petani, pedagang, dia tidak meninggalkan sholatnya, tidak meninggalkan bacaan Qur'annya, karena itu perniagaan yang abadi, yang terus membawa keuntungan di akhirat. Maka kira-kira kalau kita punya dagangan kita itu misalnya dagangan yang biasa-biasa saja, atau dibanding dengan dagangan yang berkualitas, ya. Panjenengan kalau mau beli dagangan itu yang sae napa sing biasa-biasa mawon? Otomatis sing sae. Maka kualitas dagangan kita, kualitas bacaan Quran kita, kualitas sholat kita juga kita harus perbaiki setiap hari. Supaya apa? Supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dibeli oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan harga yang sangat tinggi. Nah, inilah perniagaan, tijaratan lan tabur. Kemudian perniagaan yang ketiga adalah infak. Ya, infak itu ada infak wajib yaitu zakat, ya, ada infak yang sunnah yaitu sedekah. Nah, maka para malaikat, ada malaikat pada subuh hari, ya, itu setiap hari turun, Pak. Yang satu mendoakan, ya Allah, gantilah orang yang berinfak ini dengan ganti yang baik, ya. Yang satunya, ya Allah, ya, hancurkanlah harta mereka, hilangkanlah harta mereka. Karena apa? Karena
dia tidak mau mengeluarkan hartanya. Maka setiap subuh itu ya mungkin 500.000 atau 5.000, 10.000. Mungkin kita kalau bisa membiasakan untuk berinfak. Kenapa? Karena dengan mungkin 1.000 itu malaikat mendoakan ganti yang lebih baik. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang berlipat-lipat ya. Kalau dulu kita mengkaji di surat Al-Baqarah itu ya, untuk orang yang berinfak itu mendapat ganti berapa Pak? 700 kali lipat. Nah, tinggal ngitung mawon. Jenengan nih infak misalnya 10.000 ya dikali 700. Ya. Kalau 100.000 dikali 700. Nah, tinggal kita mengalihkan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menghitung pahala orang yang berinfak dilipat gandakan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 ya. Di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan berinfaklah kalian dari harta sebagian yang diberikan oleh Allah sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ya. Dan orang-orang yang sudah meninggal dunia ya, mungkin sederek sedulur sedoyo sing sampun sedo, hari ini mereka yang sudah ya di alam kubur, Allah katakan di dalam ayat itu, mereka berteriak, mereka meminta kepada Allah, laula akhartani, ya Allah, seandainya Engkau beri aku waktu sebentar saja, fa asaddaqa. Maka permintaannya itu minta waktu untuk hidup lagi sebentar saja. Apa yang mereka lakukan? Bersedekah. Masya Allah ya. Maka mumpung panjenengan dikasih waktu, kemudian juga diberi kelonggaran rezeki, diberi harta ya, maka ini adalah perdagangan kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh ya, menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang pelit. Kenapa? Rasulullah mengatakan sesungguhnya hamba itu ada pada naungan sedekahnya. Jadi awak dhewe niki nek misale selamat napa mboten, ringan napa mboten, niku tergantung sedekahe panjenengan. Waktu urip niki sedekah napa mboten, sedekahe sak pira. Nah, tergantung nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, memberikan azab. Nah, ternyata sedekah itu adalah salah satu sebab memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis-hadisnya sangat masyhur di dalam kitab-kitabnya. Oleh karena itu, perdagangan yang paling penting di dalam kehidupan kita ini jangan sampai kita tinggalkan. Apa tadi Pak? Yang pertama, membaca Al-Qur'an. Yang kedua, salat ya, salat, menegakkan salat, menjaga salat. Yang ketiga, sedekah, yaitu infak. Nah, inilah untuk menjadi orang yang bertakwa kita buktikan. Jangan hanya mengimani saja, tapi buktinya mana? Ibadah panjenengan itu seberapa? Wong taklim mawon aras-arasen kok. Ya. Surga itu Pak, semakin panjenengan ibadahnya semakin berat, semakin abot, surgane makin baik, makin tinggi. Lah awake dhewe iki njaluk mlebu swarga tapi salat ae yo gak. Kepengin mlebu swarga yo gak salat, yo gak maca Quran, yo gak infak.
Ya. Terus arep mlebu swargane sapa? Begitu juga hari ini kita ingin masuk surga, kita tidak memiliki ibadah yang bisa kita andalkan. Ya. Hari ini mungkin ada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat kaya, tapi tidak digunakan untuk ibadah. Maka orang yang bertakwa, dia akan menggunakan nikmat-nikmat itu untuk beribadah. Ya. Satu contoh hari ini, malam ini, ngene iki enake ya wis nang omah leye-leye ngopi, ya. Santai-santai. Lah awak dhewe iki soro. Ya. Soro nang Masjid Dzikrullah. Nang Masjid Dzikrullah ngempet ngantuk, ya. Longgo engko pengajian iku sik suwene, ustaz iku nek ngomong iku ya rada suwe, longgo iku ya sudah goyang-goyang, kesel. Surganya panjenengan gini iki, Pak. Majelis ilmu ini adalah majelis di mana Rasulullah mengatakan taman-taman surga Allah di dunia. Panjenengan mendapatkan doa-doa dari para malaikat, doa dari makhluk-makhluk yang ada di dunia ini untuk kebaikan panjenengan. Nah niki ibadah, majelis ilmu niki ibadah. Nek sampean mboten purun ibadah ngeten niki, nggih, keimanan sampean mboten terbukti. Mau iman tok, tapi belum bertakwa kepada Allah. Nah, kita lanjutkan ayatnya. Apakah kamu ingin aku beritahu sesuatu yang lebih baik dari nikmat-nikmat yang sudah disebutkan oleh Allah di dalam surat yang sebelumnya, di dalam ayat yang sebelumnya? Nikmat punya istri, punya suami, punya rumah, punya perdagangan, punya emas, punya perkebunan yang diberikan oleh Allah lilladzina taqaw 'inda rabbihim, yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Kalau yang di dunia itu semuanya diberikan oleh Allah, baik yang mukmin maupun yang kafir. Tapi nikmat yang lebih baik tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang yang bertakwa. Nah, ini bedanya, ya. Bedanya. Maka usaha kita hari ini adalah bagaimana kita membuktikan iman kita agar meningkat menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Yo gak biasa-biasa wae lah. Kapan lalu yo biasa-biasa. Tapi sekarang harus luar biasa. Kenapa? Karena Allah menjanjikan kepada orang yang bertakwa itu, yang pertama, jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Maka di dalam ayat ini disebutkan ay tataharraku baina jawanibiha wa arja'ihal anhar min anwa'il ashribah minal asal wal laban wal khamr wal ma' wa ghairu dhalik mimma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatira ala qalbi bashar. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang yang bertakwa itu adalah surga yang mana di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Di dalam tafsirnya disebutkan bahwa surga itu ternyata di dalamnya ada sungai, sungai-sungai yang mengalir. Kalau di sini menggunakan tajri. Tajri itu kalau bahasanya orang itu lari, ya. Tapi kalau berarti sungainya ini airnya itu berjalan cepat. Jadi kalau airnya itu berjalan cepat itu ada suaranya, ya. Ada suaranya. Tapi kalau yang tasil, ya, mengalir biasa itu nggak ada suaranya, ya. Hanya orang-orang kaya sekarang itu dia banyak yang mungkin miniatur surga, ya. Jadi buat sungai-sungai kecil-kecil terus ada suaranya kericik. Nah. Di dalam surga itu ada sungai yang mengalir di bawahnya. Maka di dalam ayat ini juga kita
mengetahui wal asyriba min anwa'il asyriba minal asal. Ada sungai-sungai itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Di surga itu ada sungai yang dari apa? Mengalir di bawahnya sungai min labanin, dari laban. Apa makna laban? Ada yang tahu Pak? Labanun, susu, ya. Lam yataghayyar ta'mu, yang tidak pernah berubah rasanya. Nek susu tentunya niki, kalau kita beli susu, ya, misalnya susu sapi, ya, atau susu kambing, atau jenis segala macam susu lah ya, itu kalau tidak di kulkas 2 hari 3 hari sudah apa? Sudah bau, ya, rasanya juga sudah berubah. Maka di dalam surga itu ada, kata Allah, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu, ada sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Subhanallah. Nah, inilah gambaran surga. Kemudian ada lagi wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin, ada sungai-sungai dari khamr. Kalau di dunia ini kita minum khamr dilarang, ya, haram. Tapi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala sediakan khamr ladzatil lisyaribin, yaitu yang sangat enak untuk diminum. Nah, itu di surga. Ada sungai khamr. Kemudian juga ada lagi Allah sebutkan wa anharun min asalin musaffa. Ada sungai dari apa? Asal, dari madu yang tersaring. Masya Allah. Nah, ini sungai-sungai yang mengalir di surga itu bukan air biasa Pak, ya. Sungai susu, sungai khamr, sungai apa? Madu. Masya Allah, lezat. Lezatnya luar biasa. Tapi tidak seperti susu yang kita bayangkan di otak kita, enggak. Terus sungainya itu kayak yang ada mungkin kita ke Pacet atau kemana, itu kayak itu sungainya, enggak, ya. Terus sungainya khamrnya itu kayak khamr yang di dunia, tidak sama sekali, ya. Kata Rasulullah di dalam satu hadis, mimma la ainun ra'at, surga itu, atau kita bayangkan sungai yang dikatakan oleh Allah sungai susu, sungai madu, sungai khamr, itu la ainun ra'at, tidak seperti kita melihat. Jadi tidak pernah surga itu dilihat oleh manusia. Jadi kalau kita bayangkan sungai susu, sungai khamr, itu sama sekali tidak seperti bayangan manusia, tidak seperti bayangan kita. Jadi lebih enak, ya. Kemudian wala udhunun sami'at, ya. Dan surga itu tidak pernah ada yang mendengarnya. Jadi tidak pernah dilihat, tidak pernah mendengar, ya. Mungkin saiki ono sungai susu paling ya tahane paling suwe seminggu. Nah, ya, wis lain rasanya, baunya juga sudah lain, ya. Mana kita pernah mendengar ada sungai susu, ya, atau sungai madu, atau mungkin kita bayangkanlah, mungkin ada sungai susu, sungai madu, atau sungai khamr, ya, minum-minuman itu, nggak ada. Tapi di surga nanti ada sungai susu, sungai madu, sungai khamr, dan yang lainnya, tapi tidak seperti yang dilihat oleh manusia hari ini, dan tidak pernah didengar. Jadi tidak seperti bayangan manusia biasa. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas sedikit pun pada hati manusia. Itulah surga. Jadi surga itu mboten kados bayangannya awak dhewe. Ono sungai-sungai, paling ya koyo nang gone Bromo itu ya. Paling koyo nang gone
macet nang pandaan ya. Kayak sungai-sungai. Enggak ya. Surganya itu tidak seperti apa yang terbayangkan. Jadi ini yang pertama kali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik ya, untuk menggantikan nikmat-nikmat di dunia bagi orang yang bertakwa, yaitu surga yang ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Khalidina fiha, dan itu abadi abadan. Panjenengan kalau sudah masuk surga, sudah panjenengan abadi abadan di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat ini, maukah kalian diberitahu berita besar? Karena ini berita besar, Pak. Surga ini berita besar. Panjenengan kalau tidak masuk surga, pilihannya apa? Kalau tidak masuk surga berarti masuk neraka. Makanya bahaya. Maka ini berita besar yang harus kita perhatikan betul. Nah, sehingga ibadah kita perbaiki. Bukti keimanan kita ya, kita harus betul-betul kualitas ibadahnya. Kemudian yang kedua, Allah berikan nikmat nanti ya. Wa azwajum mutahharah, yaitu pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah, pasangan-pasangan yang suci ya. Ya. Jadi pasangan-pasangan yang suci ini bersih ya, bersih. Bahkan di dalam satu riwayat itu ya tidak pernah datang bulan ya. Istri-istrinya tidak pernah datang bulan ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa wa azwajum mutahharah ay minad danas. Dari apa? Kotoran. Kalau pasangan kita hari ini ya nih misalnya sekarang kita ketemu, mereka masih banyak kita temukan kekurangannya, tidak sempurna. Tapi kalau nanti sudah di surga, disucikan dari apa? Dari semua kotoran. Sudah nggak bau lagi, sudah paling cantik. Bahkan kata Hafsah binti Umar, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di surga itu ada hurun in, ada bidadari surga. Terus bagaimana dengan kita wanita-wanita di dunia ini? Apakah kita nanti di sana seperti bidadari? Ya, kata Rasulullah, kalau di surga ada hurun ain, maka kalian wanita dunia nanti menjadi huruntin, ya, huruntin. Siapa huruntin? Huruntin itu ratunya bidadari di surga. Subhanallah. Jadi panjenengan ibu-ibu, gak usah sedih bu. Panjenengan mangkene mlebu swarga, ratune bidadari. Bidadari surga itu di dalam kitabnya Ibnu Qayyim dikatakan, bidadari surga itu ibu jarinya kalau dikeluarkan di dunia ini akan menyinari antara timur dan barat. Itu kukunya, jarinya itu kalau dinampakkan di dunia. Karena memang saking cantiknya, saking bersinarnya, luar biasa di surga itu. Tapi nanti panjenengan kalau masuk surga, ibu-ibu jadi ratunya bidadari, wis paling ayu ya. Nah, ada banyak riwayat ini ya. Ada hadis yang panjang itu ya, namanya Ainul Mardiyah. Ya, nanti mungkin panjenengan bisa dibuka Ainul Mardiyah. Siapa Ainul Mardiyah itu? Ya. Jadi Ainul Mardiyah itu bidadari surga. Bidadari surga. Nah, itu di dalam riwayat itu disebutkan, ini seorang mujahid lagi perang, tapi pas istirahat di bawah pohon, ketiduran, ya, ketiduran. Kemudian ketika tidur itu dia berada di satu tempat yang sangat bagus, yang sangat indah. Begitu dia bertanya, dia mencari satu namanya Ainul Mardiyah. Ternyata ketemu yang pertama, ini mungkin Ainul Mardiyah. Ya, ternyata apa? Dia mengatakan bukan.
Saya bukan, saya pembantunya. Begitu masuk ke pintu lagi, dia mendapatkan yang sangat cantik luar biasa, ternyata masih pembantunya. Terus sampai dia belum menemukan Ainal Mardiyah, ya, karena apa? Masih belum menemukan, dia bangun. Ya. Nah, ternyata apa? Ternyata ketika bangun, dia melakukan pertempuran lagi, perang, dan syahid. Nah, Masya Allah, akhirnya dia betul-betul bertemu dengan Ainal Mardiyah, bidadari surga. Nah, ini banyak riwayat seperti ini. Nah, di surga nanti Allah mensucikan minad danas, dari semua khotoran wal khobaith. Makanya kalau kita doa masuk kamar mandi itu doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, itu nanti wanita-wanita di surga, pasangan-pasangan kita, panjenengan yang punya suami, suaminya nanti bersih, ganteng, ya, nggak tahu ngentut, ya, nggak pernah ya memiliki kotoran sama sekali, disucikan Allah. Begitu juga istrinya, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minad danasi wal khaba'is wal adha. Ya, gak ada cacatnya, Pak. Gak ada cacat. Mungkin saiki nek ditontoki wae cacate rek bojoku iki. Ya. Nek ketemu ya. Dan enggak pernah bosan. Ya. Kalau kita di dunia ini sekarang punya pasangan, nikmatnya hanya sementara, ya. Nek wis umur usia 50 ke atas, 60, 70 wis mulai keriput-keriput, ya. Nah, sudah mulai. Ya. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, di surga nanti wa azwajum mutahharah, pasangan yang bersih, yang disucikan dari ad-danas wal khaba'is wal adha, dari cacat, ya, enggak ada cacatnya sama sekali. Ya saiki bojone loro-loron, ya boyoke, ya asam urat, wis pokoke nek mule iku sambatan karo, ya. Begitu suaminya, istrinya ono ae Pak ya. Nah, ono ae sambate. Nah, nanti di surga enggak ada Pak sambatan itu wis, Masya Allah. Nah, inilah nikmat, ya. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairum wa abqa, dan akhirat itu lebih baik daripada di dunia. Nah, disinilah. Maka ini yang perlu kita pahami. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa azwajum mutahharah wan nifas wal haid wan nifas. Nah, dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti panjenengan di surga enggak ada haid, enggak ada nifas. Nah, disuci, bersih, enggak ada haid, enggak ada nifas. Wa ghairu dzalika mimma ya'tari nisa'ud dunya. Dan selain itu juga apa yang hari ini dirasakan oleh nisa'ud dunya dari berbagai macam kepayahan, kesusahan, itu nanti gak ada lagi, ya. Panjenengan jadi ratu semua, Masya Allah. Jadi apa? Huruntin, ya, ratunya bidadari surga. Jadi bapak-bapak, Masya Allah, panjenengan harus gembira juga sekarang, sudah tahu ilmunya. Oh, sampean ini tadi paling ayu dewi, paling ayu dewi Bu. Jadi dikai semangat, ya. Bapaknya nggih ngoten, ibunya nggih ngoten. Jadi kita hari ini harus semakin memperbanyak kualitas ibadah kita, sehingga apa? Sehingga kita nanti tetap diberikan oleh Allah pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waridwanum minallahi, dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang sangat besar di antara surga. Kemudian pasangan-pasangan yang suci tadi, yang terbesar nikmat yang diberikan Allah adalah ridhonya Allah. Artinya merasa puas, ya. Oh, ternyata Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita.
Berarti kalau kita misalnya menjadi pekerja, ya, bekerja pada satu perusahaan kemudian punya bos, bos kita itu senang. Wah, kalau senangnya itu dikasih semua ya, tidak hanya dikasih gaji, tidak hanya dikasih fasilitas, tapi kita akan karena dia puas terhadap seseorang itu, maka semua diberikan. Maka nikmat yang paling besar di akhirat nanti itu adalah ridwanu minallah, yaitu ridhonya Allah. Allah puas dengan kita. Nah, inilah dimana di sini disebutkan yahilu alaihim ridwanuhu fala yaskhatu alaihim ba'dahu abadan. Allah tidak murka kepadanya. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Kalau nanti Allah masih murka kepada kita, ada potensi kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Tapi kalau sudah Allah ridho dengan kita, Allah tidak marah dengan kita. Walihada qala ta'ala fi suratil Bara'ah wa ridwanu minallahi akbar, dan ridho Allah itulah yang besar, ay a'dhamu mimma a'dhahum minat taghyim al-muqim. Tsumma qala wallahu basirun bil ibad ayyuta kulla yahsabu ma yastahiquhu minal ghita. Nah, inilah yang sangat penting yang harus kita pahami, bahwa bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ridho Allah Subhanahu wa taala lebih besar kenikmatannya daripada surga dan pasangan yang disucikan? Karena surga atau pasangan yang disucikan ini adalah makhluk Allah. Sedangkan ridhonya Allah itu zatnya Allah sendiri. Maka kalau kita sudah bersama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ridho, puas dengan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya. Nah, inilah yang paling penting, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita harus betul-betul memperbaiki ibadah kita. Bagaimana caranya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, Masya Allah, semuanya akan dimudahkan, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kajian kita pada malam hari ini, kita semakin giat ya, untuk terus memperbaiki kualitas ibadah kita, memperbaiki bacaan Quran kita, sholat kita, memperbaiki infak kita, dan juga majelis ilmu dan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga mudah-mudahan Allah memberikan kita pahala yang besar, yaitu Allah memberikan kepada kita surga, pasangan yang disucikan Allah, dan Allah ridha kepada kita semuanya. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada pengumuman dari Pak Yoyo. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.